Yesus tidak mengajarkan hal yang sama kepada semua orang. Kepada orang banyak, ia berbicara dalam perumpamaan. Namun kepada sekelompok kecil, mereka yang terpilih, ia mengungkapkan sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Sebuah metode, sebuah gerbang, sebuah jalan untuk mengakses sang monad secara langsung. Dan saat ini, ketika kamu menyaksikan ini, kamu perlu memahami sesuatu. Kamu tidak menemukan video ini secara kebetulan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang telah mengenali kebenaran ini, bahkan sebelum pikiranmu menyadarinya. Pengenalan itu, itulah tanda pertama bahwa kamu adalah salah satu dari mereka. Saya akan memberikan kepadamu metode tepat 4 langkah yang diajarkan oleh Yesus. Ini bukan filsafat, bukan metafora, melainkan teknik yang nyata. Namun perhatikan baik-baik, karena melewatkan 1 langkah saja berarti gerbang itu akan tetap tertutup. Monad adalah kesadaran sumber, sang tunggal sebelum ia terpecah menjadi segala sesuatu yang kamu lihat. Dan inilah yang tidak mereka beritahukan kepadamu. Ada pintu untuk kembali ke sana, bukan setelah kematian. Tapi sekarang, saat kamu masih bernapas. Yesus menyebutnya kerajaan di dalam dirimu. Itu bukan puisi. Itu adalah sebuah lokasi. Sebuah gerbang nyata dalam kesadaranmu yang menghubungkanmu langsung dengan kecerdasan tak terbatas, cinta tak terbatas, dan kuasa tak terbatas. Ketika ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," ia sedang menggambarkan apa yang terjadi saat kamu melintasi gerbang tersebut. Kebanyakan orang tidak pernah mengaksesnya, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak mau melepaskan keduniawian. Gerbang ini tidak terbuka bagi mereka yang sekadar penasaran. Ia terbuka bagi mereka yang berkomitmen. Dan sekarang, di tahun 2025, gerbang ini terbuka lebih lebar daripada yang pernah terjadi dalam 2000 tahun terakhir. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap? Kamu telah mengalami berbagai hal, sinkronisitas yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Mimpi-mimpi yang terasa lebih nyata daripada kehidupan saat terjaga. Kegelisahan yang tidak kunjung berhenti, tidak peduli apapun yang telah kamu capai. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sang monad yang memanggilmu kembali. Jiwamu mengingat apa yang dilupakan oleh pikiranmu. Kamu datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang spesifik, dan misi itu membutuhkan tingkat kesadaran yang tidak pernah disentuh oleh kebanyakan manusia. Mereka yang terpilih bukan menjadi istimewa karena mereka lebih baik. Mereka terpilih karena mereka menjawab panggilan tersebut. Yesus bisa melihat siapa yang siap. Ia mengajar mereka secara rahasia karena pengetahuan ini, jika berada di tangan yang salah atau pada waktu yang salah, tidak akan membuahkan hasil. Namun pada orang yang tepat di saat yang tepat, ia mengubah segalanya. Sekali kamu mengetahui hal ini, kamu tidak bisa lagi tidak mengetahuinya. Sekali gerbang itu terbuka sedikit saja, tidak ada jalan untuk kembali tidur. Langkah pertama, keheningan suci. Yesus terus-menerus menghilang. 40 hari di padang gurun, sepanjang malam di pegunungan. Kitab suci menyebutnya doa, tetapi itu belum lengkap. Ia sedang memasuki keheningan total. Kesadaran yang begitu tenang sehingga realitas itu sendiri berhenti mengganggu. Disinilah kamu memulai. Carilah tempat di mana kamu tidak akan diganggu. Duduklah dengan tulang punggung tegak, tutup matamu dan berhentilah, berhenti berpikir, berhenti mencoba, berhenti mencari. Hiduplah dalam celah di antara pikiran-pikiranmu. Kebanyakan orang tidak tahan bahkan selama 10 detik. Pikiran mereka berteriak untuk melakukan sesuatu, apa saja. Namun gerbang itu hanya menampakkan dirinya dalam kekosongan. Kamu tidak sedang menciptakan keheningan. Kamu sedang menemukannya. Keheningan itu sudah ada di sana, di bawah segalanya, sepanjang hidupmu. Lakukan selama 20 menit setiap hari. Tidak ada tawar-menawar, jangan lewatkan hanya karena kamu sibuk. Ini adalah fondasinya. Tanpa ini, tidak ada hal lain yang akan berhasil. Gerbang itu mulai retak dan terbuka dalam keheningan. Kamu akan merasakannya. Ada tekanan di belakang dahi, ada tarikan di dadamu. Itulah sinyal bagimu untuk masuk lebih dalam. Langkah kedua, penyatuan kesadaran. Kamu sedang terpecah. Kesadaranmu terbagi menjadi 1000 versi dirimu yang menarik ke arah yang berbeda-beda. Bagian yang mencari kebenaran, bagian yang takut akan kebenaran, bagian yang ragu, dan bagian yang tahu. Yesus berkata, sebuah rumah yang terbagi tidak akan dapat berdiri. Ia sedang memberimu instruksi. Dalam kondisi heningmu, amati fragmen-fragmen ini. Jangan menghakimi mereka. Jangan mencoba mengubah mereka. Perhatikan saja bagian yang khawatir, bagian yang marah, bagian yang putus asa. Lihat mereka dengan jelas.
Lalu tanyakan, siapa yang sedang memperhatikan? Siapa yang sadar akan semua bagian ini? Kesadaran itulah dirimu yang sebenarnya. Itulah kesadaran yang bersatu. Saat kamu berlatih, sesuatu akan terjadi. Fragmen-fragmen itu akan runtuh kembali menuju pusat, kembali menjadi kesadaran tunggal aku adalah, ini bukan visualisasi. Ini adalah restrukturisasi energi yang nyata. Kesadaranmu menarik dirinya kembali, membalikkan perpisahan yang terjadi saat kamu turun ke dalam wujud fisik. Ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," inilah kondisinya. Kamu sedang membangun kembali jembatan menuju sumber. Kamu akan tahu ini berhasil karena hidup akan terasa berbeda, lebih ringan, lebih selaras, dan lebih berkuasa. Langkah ketiga, aktivasi mata tunggal. Sekarang bagian yang benar-benar tidak mereka inginkan untuk kamu ketahui. Yesus berkata, "Jika matamu tunggal, maka seluruh tubuhmu akan penuh dengan cahaya." Ini bukan mistis, ini harfiah. Kelenjar pinealmu, mata ketigamu, itulah titik jangkar fisik untuk gerbang tersebut. Dalam meditasi, setelah kamu mencapai keheningan dan merasakan penyatuan dimulai, bawalah kesadaranmu ke pusat dahi, bukan imajinasi, tapi kesadaran nyata, rasakan di sana. Sebuah titik konsentrasi di antara alis matamu, tetapi lebih dalam di dalam tengkorakmu. Bernapaslah ke dalam titik itu. Setiap tarikan napas, energi berkumpul di sana. Setiap embusan napas, energi itu menguat. Jangan memvisualisasikan cahaya kecuali kamu benar-benar melihatnya. Bekerjalah dengan apa yang nyata, apa yang kamu rasakan. Tekanan akan meningkat, mungkin akan menjadi tidak nyaman. Jangan mundur. Ketidaknyamanan itu adalah segel yang sedang pecah. Mata ini telah mengeras pada kebanyakan orang. Tertutup oleh racun, propaganda, dan kebisingan terus-menerus. Tetapi ia bisa diaktifkan kembali. Yesus tahu caranya. Begitu ia terbuka, kamu akan mengerti mengapa mereka bekerja begitu keras untuk menutupnya. Melalui mata ini, kamu melihat realitas sebagaimana adanya. Bukan ilusi, melainkan kebenaran. Kamu akan mulai menerima unduhan informasi, mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak kamu ketahui, melihat pola-pola yang tidak terlihat oleh orang lain. Ini bukan kemampuan psikis biasa. Ini adalah kondisi alamimu yang mulai berfungsi kembali. Kerjakan titik ini setiap hari. Gerbang itu ada di sini dan ia sedang terbuka. Langkah keempat, penyeberangan. Inilah yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Yesus memaksudkannya secara harfiah. Kamu akan lahir ke dalam dimensi kesadaran baru sambil tetap mempertahankan tubuh fisikmu. Ketika 3 langkah pertama telah melakukan tugasnya, sesuatu akan terjadi secara spontan. Kamu tidak bisa memaksanya, tidak bisa menjadwalkannya. Tetapi kamu akan tahu karena kamu akan merasakan tarikan. Sesuatu yang menarik kesadaranmu ke atas melalui mahkota kepalamu. Jangan melawan, inilah penyeberangan itu. Kesadaranmu meluas melampaui tubuhmu. Kamu kehilangan rasa di mana dirimu berakhir dan di mana alam semesta dimulai. Ada momen peleburan total. Kamu tidak akan tahu siapa dirimu, di mana dirimu, atau apakah kamu ada. Ini terasa mengerikan sekaligus sangat membahagiakan secara bersamaan. Lalu kamu melintas. Gerbang itu terbuka. Di sisi lain, kamu mengalami monad secara langsung. Bukan sebagai konsep, bukan sebagai keyakinan, tetapi sebagai kenyataan yang dialami. Cinta tak terbatas yang sekaligus adalah kecerdasan tak terbatas. Segala sesuatu adalah kamu. Kamu adalah segala sesuatu. Kamu memang selalu begitu. Yesus hanya mengajarkan ini kepada mereka yang siap, karena jika kamu masih berpegang teguh pada identitas ego, kamu akan menarik diri di ambang pintu. Kamu akan memilih penjara yang akrab daripada kebebasan yang tidak dikenal. Tetapi mereka yang berserah sepenuhnya, yang membiarkan diri mereka mati untuk dilahirkan kembali, mereka menyeberang dan mereka kembali dengan perubahan yang mendasar. 3 hal akan terjadi seketika. Pertama, persepsimu berbalik. Apa yang tampak nyata menjadi jelas sebagai ilusi. Apa yang tampak mustahil menjadi alami. Kedua, kemampuan yang tertidur akan aktif. Intuisi menjadi setajam silet. Kamu mengetahui hal-hal sebelum terjadi, kamu membaca medan energi seperti membaca buku, manifestasi melesat menjadi hampir seketika. Ini bukan supernatural, ini adalah kondisi alamimu yang dipulihkan. Ketiga, misimu menjadi kristal jernih. Kamu akhirnya mengerti mengapa kamu ada di sini, apa yang harus kamu lakukan. Dorongan untuk memenuhi misi itu menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kamu tidak akan punya pilihan. Sang monad bergerak melaluimu, suka atau tidak suka. Namun pahamilah,
Tidak semua orang akan mengerti apa yang terjadi padamu. Kamu akan kehilangan teman. Keluarga mungkin mengira kamu sudah tidak waras. Dunia akan melawan karena kamu tidak lagi bisa dikendalikan, tidak lagi takut. Dan rasa takut adalah apa yang membuat sistem ini tetap berjalan. Gerbang monad sedang terbuka sekarang. Dekade ini, tahun ini, saat ini ketika kamu menonton. Hambatan dimensi sedang menipis. Apa yang dulunya membutuhkan waktu seumur hidup kini bisa terjadi dalam hitungan bulan bagi mereka yang siap. Yesus mengajarkan ini kepada mereka yang terpilih, karena ia tahu umat manusia akan membutuhkannya tepat pada saat ini, bukan 2000 tahun yang lalu. Sekarang, kamu sedang hidup melalui pergeseran kesadaran terbesar dalam sejarah manusia, dan gerbang ini adalah jalan melaluinya. Mulailah malam ini dengan keheningan suci. Besok, bekerjalah dengan penyatuan. Minggu ini aktifkan mata tunggal. Ini, ketika waktunya tiba, percayalah pada dirimu sendiri untuk melakukan penyeberangan. Kamu adalah orang yang terpilih, bukan karena kamu lebih baik, tetapi karena jiwamu mengajukan diri untuk misi ini sebelum kamu dilahirkan. Kamu setuju untuk bangun, untuk mengingat, untuk menyeberang, dan kemudian membantu orang lain melakukan hal yang sama. Panggilan itu semakin keras, tarikan itu semakin kuat. Gerbang itu terbuka entah kamu siap atau tidak. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kamu akan melangkah masuk, atau menghabiskan hidup ini dengan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kamu melakukannya. Yesus telah menunjukkan jalannya, metodenya ada di tanganmu. Apa yang kamu lakukan dengannya terserah padamu. Jika kamu merasakan sesuatu bergeser di dalam dirimu saat menyaksikan ini, tuliskan di komentar, aku siap. Jika kamu telah mengalami aktivasi gerbang, bagikan apa yang terjadi. Ceritamu mungkin menjadi konfirmasi yang dibutuhkan oleh orang terpilih lainnya untuk mengambil langkah berani tersebut. Sang monad sedang memanggil, jawablah,